Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang mengirimkan para pekerja di kebun anggur. Tuhan yang mengirimkan para pekerja di kebun anggur. Saya berpangkal dari renungan ketika Tuhan Yesus dalam Injil tergerak hatinya oleh belas kasih, melihat orang-orang banyak yang seperti lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Tentu Tuhan Yesus dalam hal ini mengajak kita untuk mohon kepada yang empunya tuaian, yaitu adalah Allah sendiri. Allah Bapa yang di surga, sang empunya tuaian. Tapi Dia mengutus putranya Yesus di tengah kita, dan Tuhan mengajak kita untuk berdoa kepada Bapa, supaya Bapa mengirimkan para pekerja di kebun anggur. Tentu saja kalau tadi saya ajak untuk merenungkan menyembah Tuhan Yesus yang mengirimkan para pekerja di kebun anggur, tentu saja adalah Tuhan Yesus yang bertahta di dalam sakramen Maha Kudus, yang ditahtakan di monstrans yang kita sembah dalam adorasi, adalah Tuhan Yesus yang bersatu dengan Bapa. Sebab segala doa, segala permohonan hanya bisa kita haturkan kepada Bapa melalui pengantaraan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pun berani memohon itu juga karena Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di hati kita. Maka poin yang sangat penting di sini adalah betapa kita memerlukan banyak para pekerja di kebun anggur yang diutus oleh Tuhan. Para pekerja kebun anggur itu sebenarnya kita semua. Tentu saja ada panggilan khusus. Entah itu panggilan menjadi romo, bruder, suster. Tetapi para pekerja kebun anggur itu juga setiap umat beriman sebenarnya, yang diundang untuk ambil bagian dalam karya Allah di dalam gereja, dan gereja yang diutus di tengah masyarakat. Tetapi poinnya, banyak orang yang tidak terlalu menyadari bahwa setiap dari kita pun diutus untuk menjadi pekerja kebun anggur. Kalau kita membayangkan gereja, bagaimana sikap gereja, selalu yang terpikir adalah bagaimana pandangan Bapak Paus, Bapak Uskup, Bapak Pastor, para romo. Umat Allah sendiri, yaitu umat beriman, khususnya kaum awam, juga adalah gereja. Bagian dari gereja tentu. Kita semua umat Allah, khususnya awam juga, bruder suster juga, selalu ada dalam kesatuan dengan kepemimpinan, hierarki gereja, kepemimpinan Bapak Paus, Bapak Uskup.
dan para pastor di paroki-paroki misalnya. Tetapi kita semua tidak bisa lepas tangan bahwa urusan ini urusan itu adalah urusan para romo sendiri. Justru dalam adorasi sekarang ini saya ingin mengajak untuk selalu mohon pada Tuhan agar menggerakkan hati semua umat beriman, ambil bagian dalam segala perutusan gereja menghadirkan Injil di tengah umat dan masyarakat. Kita sungguh perlu memperkenalkan Kristus kepada masyarakat, tidak selalu dengan perkataan-perkataan eksplisit mengenai Yesus Kristus dan seterusnya, tetapi cara hidup orang beriman, cara hidup orang Katolik yang sungguh mengasihi dan menampakkan wajah Tuhan melalui perbuatan dan perkataan yang sungguh membawa damai dan sukacita dalam hidup bersama, yang sungguh toleran dan sungguh merangkul semua lapisan masyarakat, adalah cara menghadirkan Kristus secara efektif dan memperkenalkan Kristus secara efektif. Nah, ketika kita terlibat betul di situ dan menyadari betul setiap tindakan perkataan kita ingin menghadirkan Kristus dengan wajahnya yang penuh belas kasih dan penuh kasih, kita sedang mewartakan Kristus. Kita sedang menjadi pekerja kebun anggur. Jadi permintaan Tuhan untuk mohon agar kita berdoa kepada Allah mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian, bukan hanya agar mengirimkan orang-orang terpanggil di dalam gereja seperti menjadi Romo Buddha Suster, bukan hanya itu. Tapi juga mengirimkan Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap orang beriman, setiap orang Katolik untuk mewartakan Injil dengan hidupnya, dengan kesaksiannya. Dan itulah yang kita mohon dalam adorasi, supaya kita terus bertekun dalam adorasi sambil terus berdoa agar pandemi ini segera reda dan kita bisa normal kembali dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan adorasi dengan tetap berdoa, mohon agar Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja termasuk diri kita sendiri, dan kita pun mohon bagi kedamaian dan kemajuan masyarakat gereja untuk membawa damai di tengah bumi ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.